Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra, NIM 19042185. Pada pertemuan 14 kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Pertama ada tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja yang mandiri ialah suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh menyelesaikan tugasnya. Pengalaman berbagai organisasi yang sudah menggunakan teknik ini sebagai instrumen intervensi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja menunjukkan bahwa ciri-ciri yang lumrah atau seginya oleh berbagai tim kerja yang mandiri. Ciri-cirinya yang pertama adalah struktur organisasi sendiri didasarkan pada konsep tim yang berarti bahwa hierarki manajemen tidak terlalu berlapis-lapis dan uraian pekerjaan hanya ringkas. Yang kedua ada budaya organisasi didomisili oleh pandangan egalitarian dan para pejabat pemimpin pun tidak menonjolkan simbol-simbol statusnya. Yang ketiga ada tim kerja melaksanakan tugasnya pada satu lokasi dengan batas-batas yang jelas. Selanjutnya ada para anggota tim memiliki visi yang sama tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, pembagian tugas apa yang diperlukan, dan mekanisme penilaian kerja apa yang akan diterapkan. Selanjutnya ada konfigurasi tim dibuat sedemikian rupa sehingga perbedaan latar belakang, pengalaman, variasi literatur yang dianut, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dimanfaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan tim. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diwaspadai meskipun sudah umum diakui bahwa pembentukan dan pemanfaatan tim kerja yang dimandiri sangat penting sebagai instrumen pengembangan organisasi dalam rangka meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja. Para karyawan terdapat berbagai hal yang perlu diwaspadai dalam penggunaan instrumen tersebut, antara lain. Yang kedua ada rancang bangun pekerjaan. Rancangan pekerjaan atau desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawabnya. Di dalam merancang suatu pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama ada elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Elemen organisasi, di dalam organisasi lebih menekankan kepada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapai organisasi cenderung ke arah pendekatan yaitu ada mekanistik, prosedur, dan ergonomi. Sedangkan elemen lingkungan yaitu pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek yaitu kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat. Yang kedua ada ketersediaan pegawai. Yang ketiga ada harapan-harapan masyarakat. Selanjutnya ada elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu kerja. Aspek-aspek itu berkaitan dengan yang pertama ada otonomi, yang kedua task variety, task identity, task significant, dan feedback. Selanjutnya ada gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama. Pada mulanya menyangkut bidang produksi. Dalam suatu gugus kendali mutu biasanya terdapat 3 unsur. Yang pertama, para anggota, seorang pemimpin kelompok, dan seorang yang berperan sebagai fasilitator. Meskipun tidak ada rumus yang pasti tentang jumlah keanggotaan gugus, pengalaman menunjukkan bahwa keanggotaan tersebut bervariasi dari 3 hingga 15 orang. Yang kedua ada pimpinan kelompok yang dapat dijabat oleh seorang penyelia formal atau seorang pimpinan informal yang disepakati bersama, bertindak selaku moderator dan mengarahkan kegiatan gugus. Yang ketiga itu organisasi mengangkat dan memperkerjakan seorang fasilitator yang bertindak sebagai konsultan tetapi dia bukan anggota gugus. Yang keempat ada kelompok manajemen baik media maupun puncak memberikan dukungan yang diperlukan oleh gugus dan akhirnya menyetujui atau menolak saran-saran yang diajukan oleh gugus. Selanjutnya ada moto hidup kekaryaan. Kualitas hidup kerja atau yang dikenal dengan istilah quality of work life dijelaskan oleh Siagian tahun 2007 sebagai upaya yang sistematik dalam kehidupan organisasional melalui cara di mana para karyawan diberi kesempatan untuk berperan menentukan cara mereka bekerja
dan sumbangan yang mereka berikan kepada organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Selanjutnya, menurut Siegian tahun 2004, konsep quality of work life terdiri dari 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu hidup kekaryaan. Yang pertama, ada imbalan yang adil memadai. Yang dimaksud dengan imbalan adil dan memadai adalah bahwa imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya harus memungkinkan penerimaannya, memuaskan berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan. Yang kedua, ada kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, ada kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan, kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan, integrasi sosial dalam lingkungan kerja, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif, keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi, dan yang terakhir ada relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Demikianlah materi pertemuan 14. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.